Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini dengan sukacita. Berkati sekolah minggu kami, biarlah kami dapat semakin mengenal dan mencintai Tuhan melalui sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat hari Minggu. Mari kita mulai sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku meriung-dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita menyanyikan pujian I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep, deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh.
pasukan berjalan, kita bukan pasukan berkuda, kita bukan pasukan menembak, tapi kita adalah laskar Kristus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Silahkan duduk teman-teman. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat minta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian. Mari kumpulkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita ulang pujian ini lagi sekali lagi. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu.
kembali bertemu dalam acara sekolah minggu Gereja Baptis Pertama. Wah, adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi yang indah, untuk kami boleh sekolah minggu. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami semua boleh mengerti dan juga boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalian pasti masih ingat cerita minggu lalu di mana Petrus telah mendapatkan penglihatan dari Allah dan menerima perintah untuk pergi bersama orang-orang utusan Kornelius. Petrus taat melakukan perintah Tuhan. Petrus mengambil keputusan yang belum pernah dilakukannya, yaitu mengabarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Adik, kali ini kita akan belajar bersama-sama bahwa Allah mengasihi semua orang dan tidak pernah membeda-bedakan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Rencana Tuhan adalah untuk menyelamatkan semua orang dari dosa-dosa mereka. Rencana Allah butuh waktu bertahun-tahun berlalu ketika Tuhan Allah mengerjakan rencananya. Dia setia pada semua janjinya dan akhirnya mengutus putranya yang tunggal untuk dilahirkan oleh Maria ke dunia ini. Adik-adik tahu siapa? Betul, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan tidak pernah bermaksud agar orang-orang Yahudi berpikir mereka lebih baik dari yang lain karena mereka adalah umat pilihannya. Tuhan memilih mereka untuk menjadi bagian dari rencananya. Tuhan mengirim juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-23 dengan Petrus mempersilahkan orang-orang bukan Yahudi yang diutus Kornelius untuk bermalam di rumahnya. Dan mereka bangun pagi hari, kemudian mulai melakukan perjalanan. Hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Kornelius telah menantikan kedatangan Petrus dengan harapan besar. Coba bayangkan oleh kalian, Kornelius mengirimkan undangan kepada keluarga dan teman-temannya untuk datang ke rumahnya. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Petrus, seseorang yang diutus oleh Tuhan untuk bertemu dengan mereka. Dia mungkin juga menyiapkan makanan. Nah, pada saat mereka menunggu kedatangan Petrus, orang-orang duduk bersamanya di rumahnya, berbicara, ngobrol, dan mungkin Kornelius juga berbagi cerita dengan tamunya, dengan keluarganya, bagaimana Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan untuk menyampaikan pesan kepadanya. Orang-orang di rumah Kornelius pasti penasaran dan bersemangat untuk melihat apa yang akan terjadi ketika Petrus datang berkunjung ke rumah Kornelius. Petrus akhirnya tiba di Kaisarea. Ketika ia tiba di rumah Kornelius, yang mungkin saja pada saat itu Kornelius sedang mengawasi keluar jendela.
ya, mencari tanda-tanda kedatangan Petrus. Ketika dia melihat Petrus dan prajuritnya juga sekelompok pria lain menuju rumahnya, dia keluar dan menemui mereka. Kornelius menyambutnya, kur di kakinya. Ia menyembah Petrus untuk menunjukkan rasa hormat kepada Petrus. Petrus menyadari bahwa perilaku ini tidak pantas untuknya. Itu hanya untuk Tuhan. Petrus mengulurkan tangan kepada Kornelius dan mengangkatnya berdiri. Petrus berkata kepada Kornelius, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Kornelius membawa Petrus ke rumahnya, di mana banyak orang berkumpul. Ketika Petrus melihat sekeliling ruangan itu, dia melihat sebuah rumah yang penuh dengan orang-orang bukan Yahudi. Nah, kalian bisa baca nih dari Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Lalu Petrus berkata, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Petrus pada saat itu sungguh menunjukkan sebuah ketaatan pada perintah Tuhan. Akan sangat aneh bagi Petrus untuk memasuki seorang rumah non-Yahudi dan tidak menjelaskan apa yang akan dia lakukan di sana. Ya, dia mungkin berpikir, wah, ini agak aneh. Semua orang tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi, karena mereka percaya bahwa orang-orang bukan Yahudi itu najis dan durhaka. Adik-adik, kalian tahu bahwa Kornelius dengan hati yang penuh harapan akan Tuhan, dia memberitahu Petrus tentang pesan yang diberikan Tuhan kepadanya dari seorang malaikat. Dan Kornelius tidak sendiri pada saat itu. Dia, keluarganya, teman-temannya yang ada di ruangan itu. Dan Kornelius berkata, "Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Saat dia mendengarkan penjelasan Kornelius dan melihat semua orang bukan Yahudi di rumah itu, Petrus mengerti bahwa Tuhan tidak menunjukkan sikap pilih kasih, ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Kornelius adalah seorang non-Yahudi yang takut dan menghormati Tuhan, tetapi tidak tahu pesan keselamatan, sehingga dia bisa diselamatkan dari dosa-dosanya. Tuhan telah mengutus dia untuk membagikan kabar baik dengan Kornelius. Karena itu adalah rencana Tuhan selama ini untuk menyelamatkan semua orang dari dosa mereka. Nah, Petrus membagikan kabar baik kepada Kornelius dan semua orang yang ada di situ. Dia tahu bahwa kebanyakan dari mereka telah mendengarkan tentang Tuhan Yesus, namun belum memiliki keselamatan. Kita mengenal banyak orang yang mungkin mereka pun sudah tahu tentang Tuhan Yesus, namun mereka belum tentu sudah memiliki keselamatan. Nah, kita mau ya semua orang percaya kepada Tuhan Yesus.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Petrus memberikan pesan yang jelas tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan berkuasa, dan ketika kabar baik tentang Yesus dibagikan kepada orang lain, saat Petrus sedang menyampaikan kabar baik kepada Kornelius dan orang-orang yang ada di sana, Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Mereka setuju dalam hati mereka bahwa apa yang Petrus katakan adalah benar. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Di rumah Kornelius adalah pertama kalinya orang-orang bukan Yahudi menerima Roh Kudus. Tuhan telah meruntuhkan semua penghalang dan menunjukkan kepada Petrus dan orang Yahudi yang telah melakukan perjalanan bersamanya bahwa rencana Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari dosa mereka, tetapi juga rencananya untuk menyelamatkan semua orang. Petrus dapat melihat bahwa Allah telah menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi dari dosa-dosa mereka, seperti yang telah ia lakukan untuk dirinya. Dia tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka dan berkata bahwa mereka harus dibaptis. Petrus dan Kornelius sama-sama mematuhi perintah Tuhan. Petrus adalah bagian dari rencana Allah untuk membawa kabar baik kepada orang-orang bukan Yahudi. Kornelius dan semua keluarganya dan orang-orang yang ada di sana saat itu menerima anugerah keselamatan. Mereka berdua mengalami sukacita. Siapa? Petrus dan Kornelius. Dan mereka sangat bersyukur dapat menaati perintah Tuhan. Nah, apakah kita juga dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Kornelius dan Petrus? Menaati perintah Tuhan untuk mengabarkan kabar baik kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ada tantangan buat kita semua, buat Kak Yanti dan juga kalian yang di rumah. Jika kita anak Tuhan, pengikut Yesus, kita harus menaati perintah Tuhan. Kita mungkin tidak sepenuhnya memahami rencana Tuhan ya, tapi ingatlah, Roh Kudus akan membantu kita untuk memahaminya. Kita juga percaya Tuhan sedang mengerjakan rencananya untuk menggunakan hidup kita untuk membawa kabar baik kepada mereka yang tidak mengenal Dia. Nah, adik-adik, maukah kalian mengambil bagian untuk membawakan berita kabar baik kepada orang yang belum mengenal Tuhan? Wah, semuanya mau. Puji Tuhan. Sama kayak Yanti juga mau ya. Mari kita bersama-sama membawakan kabar baik kepada semua orang yang belum percaya, supaya mereka dapat bersukacita bersama-sama dengan kita nanti suatu hari di surga bersama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mau meneladani Petrus dan Kornelius yang mau taat kepada perintah Tuhan, dan mereka bersukacita karena memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka
dan bagi orang-orang yang mereka kenal, bagi keluarga mereka, bagi orang-orang yang hidup di lingkungan mereka. Tuhan, kami mau juga seperti mereka, mengabarkan Injil dan boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kalian menghafal dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Nah, nanti kalian hafalkan, lalu direkam, kirim ke guru kelas masing-masing. Oh ya, adik-adik, jangan lupa nanti ada aktivitas untuk kalian. Ya, kalian boleh lihat di panduan sekolah minggu yang sudah diberikan di grup sekolah minggu Gereja Baptis Pertama bagian anak-anak, khususnya untuk yang kelas pertama madya. Panduannya kalian baca di sana ya. Terus tetap semangat belajar firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan yang kita pelajari, kita terus bertumbuh di dalam kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Bye. Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Today is the day, and I will rejoice. Today is the day, and I will be glad. Today is the day, and I will rejoice. Today is the day, and I will be glad. Over 150 times written in the Bible, the word rejoice appears. God's word is telling us something that we should do. He makes it pretty clear. Today. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Dengarlah dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut
bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari dalam mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11.